Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawanku semua. Pada kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, tips ataupun trik cara menggunakan MailMax pada program Microsoft Word. Untuk kawan-kawan semua, jika pada suatu waktu ketika kita bekerja dengan surat menyurat ataupun surat keterangan dengan jumlah yang sangat banyak, ketika kawan-kawan kerja sebagai staf TU, admin, ataupun sekretaris, jika sewaktu-waktu membuat surat untuk mengirim sesuai dengan jumlah data tersebut, apa yang Anda lakukan dengan kasus ini? Tentu saja membuat draft dan surat yang akan Anda kirim, namun apakah Anda akan mengirimnya dan mengeprintnya satu persatu jika data yang Anda miliki hanya sedikit? Tentu saja tidak, terdapat masalah. Nah, bagaimana jika sebuah data penerima yang Anda miliki begitu sangat banyak? Baiklah, untuk itulah program di Microsoft Word mengolah kata ataupun menyediakan sebuah fitur yang bernama MailMax. Fitur ini sangat mudah untuk kita untuk dapat gunakan dan juga menjawab sebuah permasalahan yang saya bicarakan tadi. Langsung saja ke tutorialnya, dari cara membuat data awal sampai data untuk mengirimnya. Langkah yang pertama adalah kita membuat sebuah daftar dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Kita buka. Ya. Kita buat datanya terlebih dahulu di Microsoft Excel. Contoh, kita buka misalkan kita akan mengirimnya dengan sesuai data yang sudah saya sediakan, ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, seperti ini. Di sini menerangkan bahwa nama, kelas, TTL, tempat tanggal lahir, dan juga jabatan. Ya, nanti kita akan buat data awalnya di program Microsoft Excel dengan nama, kelas, TTL, jabatan. Ya, kita buka Microsoft Excel-nya. Setelah itu kita ketik nama, kelas, tempat tanggal lahir, dan juga jabatan. Ya. Contoh namanya misalkan Arman. Kelasnya kelas 7. Tempat tanggal lahirnya 06. Jabatannya anggota muda. Misalkan ini sebagai contoh saja. Dan untuk yang keduanya kita ketik terlebih dahulu. Ini sebagai contoh saja. Nanti kita buat 10, ya. 10 responden sebagai contoh saja. Ruki kelas 8.
coba misalkan 1 2 3 4 5 6 4 lagi ya, 7. Untuk kelas 8 tanggal lahirnya 2 3 4 5 6 8. Nah, ini kita sudah bentuk 10 ya. Untuk sebutannya kita satukan saja untuk anggota muda. Nah, seperti ini. Kita percantik terlebih dahulu untuk tabelnya ya. Saya menggunakan format tabel astable ini ya, yang warna hitam saja, lalu klik OK. Nah, ketika data yang sudah kita buat ya, kita contohnya misalkan yang ini, tinggal kita simpan terlebih dahulu ya, karena kita akan memasukkannya di draft di dokumen yang akan kita kirim. Setelah itu kita pilih file, kita simpan terlebih dahulu ke save as ya, kita kasih satu saja. Nah, save. Nah, itu langkah yang pertamanya, kita membuat daftar namanya terlebih dahulu ya, kita close. Nah, setelah itu kita membuka data, contoh halnya surat menyurat ya, kita buka yang akan kita masukkan datanya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita akan mengisinya secara otomatis, tidak satu persatu ya, sesuai dengan jumlah data yang sudah saya buat tadi ya. Setelah itu letakkan kursornya di bagian nama di sini. Setelah itu kita pilih pergi ke menu My Links. Setelah itu pilih Start My Image ya. Setelah itu kita pilih Step by Step My Image. Nah, kita klik. Nah, di sini sudah otomatis letter ya. Ketika di sini di bawah ini next starting document, kita next. Nah, jangan lupa pilih as the current document ya. Di sini pilih next lagi. Nah, ketika sudah di bagian ini use and externalize di sini, kita pilih browse. Kita mencari sebuah data yang sudah kita buat tadi ya. Setelah sudah kita buat, kita buka datanya. Kita tadi simpan tadi mailing, kita open.
Nah, karena kalau misalkan kita buatnya di set, ada set 1, set 2, set 3, kita buatnya di mana ya, baik itu di set pertama ataupun set 4 ataupun set 3, kita pilih set yang dimana set kita dibuat. Contoh kita buatnya di set 2, kita pilih set 2. Kalau misalkan di set 1, kita pilih set 1. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti akan secara otomatis ya. Bagaimana caranya? Kita akan mengurutkan sebagai dengan abjad dari A sampai Z ya. Caranya sangat mudah sekali. Kita atur terlebih dahulu ya. Kita pilih source A sampai Z ini ya. Source-nya nama dan juga nama di sini. Lalu klik OK. Ya. Nah, ini sudah secara otomatis sudah berurutan sesuai dengan abjad ya. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita akan memasukkannya di bagian nama, kelas, TTL, tempat tanggal lahir dan juga jabatan ya. Kita pilih insert file ya. Silakan. Contoh halnya, nah di menu My Link ini kita usah tidak usah lari kemana-mana, kita pilih insert my file di sini. Nah, setelah itu kita sesuaikan dengan nama, kelas, tempat tanggal lahir dan juga jabatannya. Kita klik nama, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ketika muncul seperti ini, itu tandanya sudah masuk ya. Untuk kelasnya kita sesuaikan, insert mail dan juga kelas. Untuk TTL ya, lakukan dengan hal yang sama ya, TTL. Untuk jabatan insert file ini jabatan. Nah, ketika sudah dimasukkan seperti ini ya, ketika sudah seperti ini, tinggal kita melihat apakah sudah masuk ataukah belum datanya ya. Setelah itu, langkah selanjutnya kita pilih preview result di sini. Nah, di sini datanya sudah ada. Aminullah ya, kelas 7, tanggal tempat lahirnya 12 13 2002, anggota jabatannya anggota muda ya. Contohnya kita akan menggeser klik di sini ya. Kita akan menggesernya contoh ya secara otomatis di program Microsoft Word dengan menggunakan language. Nah, sesuai dengan data yang sudah kita buat tadi seperti itu. Nah, ini datanya berubah dengan sesuai data yang sudah saya buat di program Microsoft Excel di sini. Nah, ini datanya ya yang sudah saya masukkan di program Microsoft Word seperti itu. Ini datanya ya sampai 10. Oke, mungkin itu saja tutorial cara membuat mail match ataupun surat massal di program Microsoft Word. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Untuk video bagian 2 ya, nanti saya akan berbagi sebuah tutorial cara ataupun tips ataupun trik cara menggunakan mail match part 2 di program Microsoft Word dengan menggunakan label undangan ya. Mungkin itu saja tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya tidak tertinggal dengan video ataupun tutorial-tutorial bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.